Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2, yaitu Ahmad Maulana, Amanda Velia Farsha, Askia Hiasa, dan saya sendiri Sarah Winda, ingin mempresentasikan tentang penerapan teknologi kincir air sebagai penggerak pompa torak pada sistem air bersih di Dusun Jempanang, Badung, Bali. Outlines yang akan kami bawakan yaitu latar belakang tujuan permasalahan, prinsip kerja, jenis-jenis kincir air, keuntungan dan kekurangan, alat dan bahan, cara kerja, metode pelaksanaan, manfaat pompa penggerak kincir air, kesimpulan dan daftar pustaka. Yang pertama yaitu latar belakang. Dusun Jempanang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali, dengan jumlah penduduk 150 kakak atau 750 jiwa, sekitar 95% penduduknya bekerja sebagai petani dan peternak. Untuk memenuhi kebutuhan akan air penduduk, Dusun Jempanang saat ini mengambil dari sumber air Pucak Angin yang memiliki debit 10 liter per second yang baru dimanfaatkan 10%-nya. Dan posisi sumber air Pucak Angin dengan Dusun Jempanang sekitar 1.500 meter. Jadi, air yang sampai di Dusun Jempanang belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Jempanang. Masyarakat yang berada di kawasan pemukiman lebih tinggi belum tersentuh oleh air bersih. Di Dusun Jempanang juga terdapat sumber air Puseh Kangin yang cukup besar, tetapi karena posisi sangat jauh di bawah dari posisi penduduk, maka sumber air ini sampai saat ini belum dimanfaatkan. Oleh karena itu, masyarakat memiliki ide untuk memanfaatkan sumber air Puseh Kangin, tetapi kendala dalam penerapan teknologi yang sesuai. Dari survei awal dan pemetaan situasi diputuskan oleh tim teknis menerapkan teknologi pompa yang digerakkan oleh sebuah kincir air. Pompa kincir air. Kincir air adalah sebuah mesin yang memakai energi air mengalir atau terjun untuk dijadikan sumber daya tenaga yang berguna, seringkali dalam kilang tenaga air. Kincir air terdiri dari sebuah roda, biasanya terbuat dari kayu atau metal. Pompa kincir adalah pompa air yang digerakkan oleh tenaga dari kincir air, dan kincir air sendiri digerakkan oleh energi potensial dari air terjun. Teknologi ini sangat tepat diterapkan di daerah pedesaan untuk menekan biaya operasional. Sumber air Puseh Kangin memiliki potensi yang memungkinkan untuk diterapkan teknologi pompa kincir air. Karena memiliki debit yang cukup besar, dan pompa kincir air juga merupakan pompa tanpa energi listrik atau penggerak luar, yaitu mesin diesel atau mesin lainnya. Tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu karena kebutuhan air masyarakat Dusun Jempanang dapat terpenuhi sesuai standar nasional kebutuhan air sebesar 60 liter per orang per hari. Yang kedua, kesehatan dan produktivitas masyarakat meningkat setelah penerapan sistem air bersih ini. Kesehatan masyarakat meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut. Masyarakat setiap harinya dan masyarakat lebih banyak memiliki waktu untuk mengerjakan ladang dan memelihara ternak dan melakukan aktivitas usaha yang lain, sehingga produktivitas masyarakat menjadi meningkat. Permasalahannya yakni sulitnya mendapatkan air bersih untuk konsumsi penduduk, sehingga sebagian besar masyarakat di Dusun Jempanang belum terlayani air bersih. Yang kedua, sumber air Puseh Kangin terletak sangat jauh dari pemukiman penduduk dengan data jarak dari sumber ke pemukiman 1.700 meter, dengan beda ketinggian antara pemukiman penduduk dengan sumber air adalah 80 sampai dengan 210 meter. Masyarakat membutuhkan waktu antara 1,5 sampai dengan 2 jam untuk mencari air demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai teknologi pengangkat air yang sederhana, murah biaya operasionalnya, mudah perawatannya, dan mudah perbaikannya, dan dapat dibuat oleh masyarakat lokal. Saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari pompa kincir air. Prinsip kerja pompa kincir air sebagai penggerak bermula dari konversi energi potensial atau gaya dorong air untuk memutar kincir air. Putaran kincir air yang terhubung secara sporos dengan gear besar memutar gear kecil yang terhubung secara serantai menggunakan rantai besi. Putaran gear kecil yang terhubung secara sporos dengan komponen bagian dalam pompa yang berputar untuk menghisap dan membuang air. Ujung pipa penghisap yang dilengkapi filter air ditempatkan pada posisi yang rendah, sedangkan ujung pipa pembuangan ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi. Dengan prinsip kerja seperti ini, maka air yang semula berada pada posisi yang lebih rendah akan terangkat ke posisi yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah jenis-jenis kincir air. Kincir air merupakan sarana untuk merubah energi air menjadi energi mekanik.
berupa torsi pada poros kincir. Ada beberapa tipe kincir air, yaitu yang pertama, kincir air overshoot. Pada kincir air jenis ini, air dimasukkan ke sudut gerak atau bucket melalui bagian tas roda kincir yang memanfaatkan gaya berat air untuk beroperasi. Yang kedua adalah kincir undershoot. Pada kincir jenis undershoot, air masuk ke dalam bentuk pancaran air menumbuk sudut gerak yang membentuk fans di posisi roda kincir sewaktu berada di bawah atau dasar. Yang ketiga adalah kincir breastshoot. Kincir tipe breastshoot yaitu air masuk ke sudut gerak ketinggian tengah-tengah roda kincir atau brush, dan roda kincir digerakkan oleh kombinasi gaya berat dan dorongan air. Selanjutnya adalah keuntungan dan kekurangan pompa kincir air. Keuntungan yang pertama adalah memberikan gaya dorong untuk memutar turbin dengan kecepatan rendah. Yang kedua adalah mudah dalam pembuatan dan perakitannya jika dibandingkan dengan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi air lainnya. Yang ketiga adalah tidak memerlukan perawatan khusus dalam pemeliharaannya. Yang keempat adalah kincir air merupakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Kekurangan pompa kincir air adalah yang pertama, menyita tempat yang luas dalam pemakaiannya. Yang kedua, tenaga yang dihasilkan relatif kecil. Yang ketiga, putaran kincir yang dihasilkan sangat rendah atau RPM kecil. Oke, next ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan pompa torak ini yaitu ada rangka besi kincir air, 2 buah gear, rantai besi, dan 2 buah pipa. Nah, seperti pada gambar di samping ini merupakan skema gambaran sistemnya seperti apa. Di situ terlihat jelas bahwa alat dan bahan yang digunakan. Kemudian lanjut pada cara kerja. Cara kerja dari pompa torak ini, yang pertama, pembuatan rangka untuk meletakkan pompanya. Rangka besi berbentuk balok persegi panjang merupakan bagian untuk meletakkan semua komponen pompa. Rangka ini terbuat dari besi dengan tinggi 70 cm, lebarnya 45 cm, dan panjang 120 cm. Pada rangka ini terdapat bagian tambahan yang berfungsi sebagai dudukan pompa dengan panjang 30 cm dengan lebar 17 cm. Pada bagian tengah rangka terdapat 4 lubang untuk dudukan kincir, sedangkan pada bagian tambahan juga terdapat 4 lubang untuk dudukan pompa. Tahap selanjutnya setelah rangka sudah ada yaitu pembuatan kincir air yang dilengkapi oleh lagar dan gear besar. Kincir air merupakan bagian yang berfungsi untuk menggerakkan pompa setelah mendapatkan gaya dorong yang bersumber dari aliran air. Komponen ini merupakan rangkaian 2 buah roda seporos dengan diameter 65 cm. Jarak antara roda 1 dan roda 2 yaitu 30 cm. Pada bagian luar roda dilengkapi mangkuk-mangkuk berbentuk setengah lingkaran tabung sebagai titik dorongan air dengan panjang 30 cm, lebar 25 cm, dan tingginya 20 cm. Pada kincir juga dilengkapi lagar dan gear besar. Kemudian lagar diletakkan pada kedua sisi poros kincir dengan diameter 5 cm. Gear besar dengan diameter 15 cm diletakkan pada salah satu sisi ujung poros kincir yang terhubung langsung dengan gear kecil pada sisi poros pemutar pompa. Selanjutnya, untuk menghubungkan antara turbin dan pompa dilakukan modifikasi rantai besi. Rantai besi merupakan komponen yang menghubungkan antara gear besar yang seporos dengan turbin dengan gear kecil yang seporos dengan pompa. Panjang rantai bergantung pada jarak antara gear besar dan gear kecil. Untuk pompa ini dipilih rantai yang panjangnya 170 cm secara keseluruhan.
Jika disatukan, panjangnya menjadi 85 cm. Setelah rantai besi sudah selesai, maka dilanjutkan dengan menyelesaikan pompa air dengan penambahan gear kecil. Pompa hidrolik yang digunakan adalah jenis Jetman separator model 30 dalam bentuk biasa yang digerakkan dengan tenaga mesin, biasanya menggunakan roda kecil, kemudian dihubungkan dengan belt ke sumber putaran mesin. Untuk pompa yang digerakkan dengan tenaga aliran air atau fluida, bagian pompa yang berputar menggunakan gear kecil yang dihubungkan dengan gear besar pada sumbu putar kincir. Selanjutnya, sebelum pompa dirangkai dan dipasang, maka perlu dilakukan pemasangan pipa penghisap atau input dan pipa pembuangan atau output sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Bagian ujung pipa masukkan yang dilengkapi filter atau penyaring dipasang pada sumber air yang akan diangkut atau dipompa, sedangkan ujung lainnya dipasang pada kran penghisap dari pompa. Untuk pipa output atau pipa pembuangan ini, bagian ujungnya yang dilengkapi kran dipasang pada kran output, sedangkan ujung lainnya dipasang pada tempat di mana air akan dinaikkan atau dipompa. Panjang masing-masing pipa, baik yang input maupun output, disesuaikan dengan kondisi air yang akan dipompa, dari bagian yang lebih rendah ke bagian yang paling tinggi dari posisi semula. Yang terakhir, proses paling terakhir dalam pembuatan pompa yaitu merangkai dan memasang pompa pada posisi yang ideal. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Di bawah ini adalah gambar bagian proses perencanaan sistem instalasi pompa kincir. Yang pertama, kita mulai survei sumber air dan sumber demografi. Lalu, pengukuran elevasi, pengukuran debit sumber mata air, pengukuran panjang jalur pipa transmisi. Setelah diukur, kita menghitung perencanaan, menggambar kincir, pipa transmisi, dan menggambar sistem keseluruhannya. Lalu, kita sosialisasi sistem dan penyuluhan atau pelatihan kepada masyarakat. Setelah itu, pengawasan pemasangan sistemnya. Setelah semua sudah terpasang, kita uji coba dan evaluasi. Lalu selesai. Selanjutnya, manfaat pompa penggerak kincir air. Yang pertama itu ada sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, renewable energy. Yang ketiga, sebagai pompa dan penyalur air. Yang keempat, membantu penyaluran air dalam irigasi. Yang kelima, alternatif penggunaan bahan bakar fosil. Yang keenam, membantu mengalihkan arah air. Kesimpulan. Yang pertama, dengan adanya pompa penggerak kincir air ini, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat Dusun Jempanang yang sesuai standar nasional kebutuhan air sebesar 60 liter per orang per hari. Yang kedua, pembangunan pompa penggerak kincir air ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dengan terpenuhnya kebutuhan air masyarakat setiap hari, sehingga masyarakat lebih banyak memiliki waktu untuk mengerjakan ladang dan memelihara ternak, dan melakukan aktivitas usaha yang lain sehingga produktivitas masyarakat menjadi meningkat pula. Ini daftar pustaka kelompok kami. Ada 4 sumber. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.